Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Pesona Istri Pak Kades pada bagian ke-6. Sebelum masuk ke kelanjutannya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelanjutannya dan selamat mendengarkan. Tidak, Damar. Berapa kali ibu katakan padamu, ibu tidak akan merestuimu berhubungan dengannya. Ibu tidak akan melamarkan dia. Batalkan niatmu itu. Masih banyak gadis di desa ini, Damar, yang lebih pantas bersanding denganmu dan mendampingimu. Banyak gadis-gadis di desa ini yang lain. Kau hanya tinggal memilih saja. Lagi-lagi Budarno menentang keputusan Damar. Dia tidak rela anak semata wayangnya menikah dengan Lastri, janda Pak Kades itu. Umur mereka terpaut jauh. Lastri lebih tua daripada Damar. Belum lagi statusnya yang janda, membuat ibunya tidak merestui hubungan mereka. Biar bagaimanapun sebagai orang tua, Budarno tentu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, yang pantas bersanding dengan anak semata wayangnya itu. Anaknya itu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darinya. Tapi Bu, Damar menyukainya dan hanya mau dengannya. Damar bersikeras hanya menginginkan Lastri sebagai istrinya. Dia tidak menginginkan gadis lain manapun yang disodorkan oleh ibunya. Sadar, Damar, kamu kenapa harus menyukainya? Sedangkan di luar sana banyak sekali gadis, lagi pula Bu Kades itu lebih tua darimu. Apa kamu lebih memilihnya, Damar? Dia tidak pantas untukmu. Terlebih lagi statusnya itu. Kamu ini masih bujangan, Damar. Kamu belum pernah menikah. Sedangkan si Lastri itu sudah 2 kali menikah. Budarno mulai marah-marah pada Damar. Dia sampai berteriak pada anaknya karena merasa geram Damar tidak menuruti apa yang dia katakan. Emosi Budarno benar-benar terkuras malam ini. Hanya untuk memberi pengertian pada anaknya, Budarno langsung menjatuhkan diri di kursi ruang tamu. Ia duduk sambil mengatur nafasnya, usaha untuk meredam emosinya. Budarno benar-benar marah kali ini, hingga dia membentak dan berteriak pada Damar. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu pada anaknya. Damar yang baru kali ini pertama melihat kemarahan ibunya langsung terdiam. Lelaki itu menundukkan kepalanya. Dia hanya diam saja tanpa berkata apapun, melihat ibunya tengah duduk dan berusaha untuk mengatur nafasnya. Damar pun membiarkan ibunya agar emosinya sedikit reda. Barulah ia akan bicara dan memberi pengertian pada ibunya. Melihat nafas yang sudah mulai beraturan dan langsung berdiri dari duduknya, dia berjalan ke arah ibunya dan duduk bersimpuh di depan ibunya. Damar meletakkan kepalanya dan bersandar di paha ibunya dengan tangan sebagai pantalannya. Saat ini Damar mencoba untuk memberi pemahaman kepada ibunya. Bu, Damar tidak menyukai gadis-gadis itu. Damar tidak memiliki perasaan apapun pada mereka, Bu. Lain halnya dengan apa yang aku rasakan pada Bu Kades. Damar merasa sirik sama dia, Bu. Damar benar-benar menyukainya. Damar merasa senang dan bahagia saat melihatnya. Damar benar-benar menginginkannya sebagai istri Damar, Bu. Bicara Damar saat memberikan pemahaman pada ibunya begitu lembut. Damar memelas merasa sedih, mengingat ibunya tidak merestui dirinya hanya karena status Lastri dan juga umurnya. Budarno yang mendengar penuturan Damar langsung lemas. Budarno tidak bisa lagi mengatakan apapun. Dia melihat ke arah anaknya, mengusap lembut kepala anaknya. Biar bagaimanapun ia marah pada Damar, tetap saja Budarno menyayanginya lebih dari apapun.
Budarno menghela nafas panjang, akhirnya pasrah. Lalu, apa yang wanita itu katakan setelah kamu mengutarakan niatmu itu padanya? Budarno langsung bertanya pada Damar. Apa yang dikatakan oleh Bu Kades sebagai jawaban atas niatan anaknya? Damar mendongakkan kepalanya melihat ke arah ibunya yang juga menatap ke arahnya. Bu Kades bilang dia ingin memikirkan hal ini terlebih dahulu. Dia juga berkata jika ini bukanlah hal yang mudah, dia harus mempertimbangkan baik-baik keputusannya. Damar langsung menceritakan segala sesuatunya pada Budarno. Dia menceritakan bagaimana Damar melamar Bu Kades di sana. Dan apa saja yang wanita itu katakan sebagai jawabannya. Damar akan tetap menunggu jawaban dari Bu Kades. Damar tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Orang lain bebas berpendapat apa saja tentang kita. Tapi kehidupan ini kita yang jalaninya bukan? Lalu mengapa kita harus mendengarkan perkataan dan cemooh mereka hanya karena gengsi dan rasa malu? Damar benar-benar menyukai Lastri, dan Damar tidak ingin wanita lain selain dia sebagai istri Damar. Dengan tatapan mata sayu, Damar mengatakan hal itu pada Budarno. Terlihat jelas pancaran matanya jika dia bersungguh-sungguh akan ucapannya itu. Budarno hanya bisa melihat dengan diam, menatap ke arah Damar yang mulai masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya. Setelah Damar masuk ke dalam kamar, Budarno berdiri dari duduknya. Dia langsung berjalan menuju ke teras rumah. Dia benar-benar bingung. Dia menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, namun anaknya justru memilih pilihan yang bertentangan dengan keinginannya. Budarno duduk di depan teras rumahnya sambil mencari angin segar di malam hari, berusaha untuk menjernihkan isi kepalanya. Dia pun memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan untuk anaknya itu. Budarno lalu menghembuskan nafasnya. Kenapa Damar sampai nekat seperti itu, ingin memperistri Bu Kades? Budarno merasa tak memiliki tenaga apapun. Dia mendadak lemas, tak tahu harus berkata apa lagi. Dia benar-benar dibuat bingung akan keinginan anaknya itu. Masih menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam benak Budarno. Mengapa anaknya sampai nekat melamar Bu Kades? Padahal jelas-jelas ibunya tidak memberikan restu, bahkan menentang hubungan itu. Damar seolah tak peduli. Dia benar-benar sudah tersihir oleh pesona janda itu. Bahkan umur mereka yang terpaut jauh pun tak dihiraukan oleh Damar. Budarno mengira jika Damar akan menuruti perintahnya menjauhi wanita itu. Namun siapa sangka, bukan menjauh, Damar anaknya malah melamar langsung. Dia tidak peduli pendapat ibunya. Jikapun dia tidak mendapat restu, Damar sendiri terkesan nekat. Aku harus membujuk Damar dengan cara apa? Agar Damar mau menjauhi Lastri dan mengurungkan niatnya itu untuk memperistrinya. Budarno benar-benar dibuat pusing dengan apa yang dilakukan oleh Damar. Baru kali ini anaknya membangkang dan tidak mematuhi perkataan ibunya. Damar adalah lelaki yang baik dan penurut. Dia tidak pernah menolak keinginan ibunya, selalu mematuhi. Hanya saja memang Damar agak susah jika disuruh menikah. Satu-satunya keinginan Budarno hanya melihat Damar anaknya itu menikah. Tapi di saat Damar sudah berkeinginan untuk menikah, dia malah memilih perempuan yang lebih tua, bahkan berstatus janda. Satu sisi, dia menyayangi dan menginginkan yang terbaik untuk masa depannya dengan memilih wanita yang lebih layak dan lebih pantas untuknya. Namun di sisi lain, keinginan dan kebahagiaan anaknya jauh lebih penting. Pusing memikirkan masa depan untuk anaknya, Budarno langsung bangun dari tempat duduk. Dia pergi ke arah belakang untuk mengambil air wudhu. Budarno memutuskan untuk sholat menenangkan hati dan pikirannya saat ini, serta meminta petunjuk pada Sang Ilahi. Ya Allah,
berikanlah anakku jodoh yang benar, yang terbaik menurutmu. Aku tidak tahu dengan cara apa untuk menyadarkannya. Jika memang itu terbaik untuknya, maka berikanlah kebahagiaan itu untuk anakku. Aku pasrahkan segala sesuatunya padamu. Budarno berdoa dengan khusyuk meminta supaya Damar diberikan jodoh yang benar dan terbaik untuk dirinya. Setelah selesai sholat, kemudian memutuskan untuk pergi ke dapur. Dia hendak memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya dan juga Damar. Budarno melangkahkan kakinya keluar dari kamar sebelum dia benar-benar ke dapur. Budarno menyempatkan diri untuk melihat Damar di kamarnya. Anak itu terlihat tengah tertidur pulas. Budarno memandang lekat wajah Damar yang saat ini tengah tertidur. Setelahnya, Budarno memutuskan untuk kembali ke dapur. Di dapur, Budarno sudah bersiap untuk memasak. Namun dia teringat kembali akan ucapan Damar yang tengah meminang dan melamar Bukades. Wanita parubaya itu mencoba untuk menepis segala pemikirannya. Dia hendak melupakan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Mungkin saja Damar melakukannya tanpa sadar, karena ia saat ini sedang jatuh cinta. Menjadi tidak semangat saat memasak sarapan pagi. Dia meletakkan kembali pisau yang ada di tangannya, meletakkan kembali sayuran itu di lemari pendingin. Budarno memutuskan untuk pergi keluar mencari jajanan untuk sarapan pagi. Budarno harus menyiapkan sarapan itu sebelum anaknya bangun. Pergi keluar berjalan ke arah warung yang ada di ujung jalan. Budarno hampir saja sampai di warung. Dia bisa melihat ibu-ibu tengah berkumpul dan mengobrol di depan warung itu. Mereka seperti biasa tengah membeli sarapan untuk keluarganya masing-masing. Budarno berjalan semakin mendekat ke arah warung. Salah satu ibu-ibu itu melihat Budarno. Dia pun langsung berbisik, memberitahu pada yang lainnya. Mereka pun mulai bergosip dengan berbisik satu sama lain saat melihat kedatangan Budarno di warung itu. Bu, ibu itu kan ibunya Damar. Iya bu, itu Budarno. Tumben sekali dia ke warung pagi ini. Semalam saya lihat Damar tengah bersama Bukades. Mereka terlihat akrab dan dekat sekali. Jangan-jangan mereka ada hubungan. Mereka pun saling berbisik satu sama lainnya, menggosipkan Damar yang saat ini tengah menjalin hubungan dengan Bukades. Semua warga bahkan sudah tahu jika Damar seringkali datang ke rumah wanita itu. Mereka tak henti-hentinya membicarakan kedekatan Damar dengan Lastri. Saat Budarno sudah berada di depan warung, mereka pun langsung terdiam seketika. Tak ingin jika Budarno tahu jika mereka tengah mengucingkannya. Budarno mengerutkan keningnya, merasa heran dengan sikap ibu-ibu yang ada di depan warung tersebut. Dari kejauhan, Budarno bisa melihat jika mereka tengah bergosip dan berbicara satu sama lain. Namun saat Budarno sudah berada di hadapan mereka, seketika mereka bungkam dan membisu. Tidak ada satupun orang bersuara, hanya sesekali mata mereka melirik ke arah Budarno. Budarno langsung melihat ke arah mereka dengan tatapan tajam saat pandangan mereka melihat ke arahnya. Ada apa dengan kalian? Kenapa berbicara berbisik-bisik seperti itu? Dan kenapa kalian diam saat aku datang? Budarno yang sudah tidak tahan dengan sikap mereka yang melirik sambil berbisik, langsung bertanya kepada mereka. Budarno menatap satu persatu ibu-ibu yang ada di warung itu. Ah, tidak Budarno, kita hanya merasa heran karena Budarno tumben-tumbennya datang ke warung dan membeli makanan. Biasanya kan Budarno selalu masak sendiri. Salah satu ibu-ibu menjawab pertanyaan Budarno. Tentu saja ia tidak menjawab hal yang sejujurnya. Mereka beralasan kepada Budarno. Budarno tentu tidak mempercayai begitu saja ucapan mereka. Budarno masih memandang mereka satu persatu dengan tatapan yang tidak bersahabat. Jangan ngeles. Aku tahu
kalian sedang membicarakanku. Sebaiknya sekarang katakan apa yang kalian bicarakan itu. Mengapa kalian berbisik seperti itu dan terdiam saat aku datang?" Budarno lagi-lagi bertanya dan menuntut jawaban yang benar dari mereka. Budarno tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Awalnya ibu-ibu itu mengalihkan pembicaraan. Mereka mengajak berbicara tentang hal yang lain. Tapi tentu saja bukan Budarno namanya jika tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya. Wanita parubaya itu terus memaksa dan bertanya kepada mereka. Hingga mau tak mau salah satu warga pun memberitahu apa yang kini tengah menjadi topik pembicaraan mereka. "Itu Budarno, saya mau tanya, apa benar Damar dan Bukades itu pacaran? Soalnya Damar sekarang lebih sering kelihatan bareng sama Bukades. Mereka juga pergi jalan-jalan." Dengar ragu-ragu, akhirnya salah satu ibu-ibu itu bertanya pada Budarno. "Bener Bu, semalam aku lihat Damar pergi berdua dengan Bukades. Damar mengantarkan Bukades pulang. Bahkan kita pun saling sapa setelah Damar pulang ke rumah. Saat aku tanya dia dari mana, Damar menjawab jika dia habis pergi ke pantai." Timpal salah satu ibu-ibu memperkuat dugaannya jika Damar memiliki hubungan dengan Lastri janda Pak Kades. "Kenapa kalian bisik-bisik seperti itu? Harusnya kalian langsung saja tanya padaku. Jika memang iya, terus kenapa? Apakah salah jika anak saya memiliki hubungan dengan Bukades? Sah-sah saja jika Damar berpacaran dengannya. Toh sekarang bukan dia sudah menjadi janda, bukan lagi istri orang." Jawaban Budarno membungkam mulut mereka satu persatu. Tak ada lagi yang berani berbisik dan membicarakan Damar. Apalagi saat ini Budarno menatap tajam ke arah mereka semua. Ibu-ibu yang tadinya tengah berkumpul di warung, mereka satu persatu pun pergi dan bubar. Mereka takut jika dimarahi oleh Budarno. Terlihat jelas wanita itu tengah marah saat ini karena anaknya menjadi bahan gosip di pagi hari oleh warga desa. Budarno hanya melihat dan menatap ke arah mereka satu persatu yang meninggalkan warung. Setelah semua pada bubar, Budarno menghembuskan nafasnya seolah ia merasa lega. Hanya tinggal Budarno dan pemilik warung yang ada di sana. Pemilik warung itu pun melihat Budarno. Budarno yang merasa lelah, ia pun duduk di kursi panjang yang ada di warung itu. Budarno menghembuskan nafasnya dengan kasar. "Padahal saya sudah melarang Damar untuk tidak dekat-dekat dengan wanita itu. Saya pun tidak merestui hubungan mereka dan meminta Damar untuk menjauhinya. Tapi Damar nekat. Damar tetap nekat mendekatinya." Budarno mencurahkan semua perasaan pada pemilik warung. Dia benar-benar merasa lelah karena sekarang anaknya menjadi gunjingan banyak orang di desa karena kedekatannya dengan Bukades. Penjaga warung itu pun tersenyum ke arah Budarno. Dia berjalan mendekat dan duduk tepat di samping wanita itu. "Sudah, jangan terlalu diambil pusing dan difikirkan perkataan mereka. Warga desa itu memang seperti itu jika melihat suatu hal yang baru. Gak ada salahnya juga Damar dekat dengan Lastri jandanya Pak Kades. Itu benar apa yang kamu katakan tadi, Bu." Budarno langsung terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh penjaga warung itu. Dia pun langsung berpikir. Budarno menatap ke arah pemilik warung dengan tatapan yang sulit diartikan. Sedangkan pemilik warung tersenyum melihat respon yang diberikan oleh Budarno atas ucapannya. "Entahlah Bu, saya juga tidak tahu bagaimana cara menjauhkan mereka. Biarlah Allah saja yang memutuskan hubungan mereka berdua." Budarno kemudian menyerahkan barang belanjaannya untuk dihitung oleh pemilik warung. Setelah membayar semua barang belanjaannya, Budarno pergi dari warung itu. Ya, Budarno harus segera kembali pulang untuk mempersiapkan sarapan buat Damar.
Sesampainya di rumah, Bu Darno langsung menyiapkan makanan itu dan meletakkannya di piring, serta menyajikannya di meja makan. Tak berselang lama, Damar pun keluar dari kamarnya. Dia berjalan ke arah meja makan dan menarik kursi serta mendudukkan diri di sana. Damar mengambil beberapa makanan untuk sarapannya pagi ini. Bu Darno duduk tepat di hadapannya sambil terus menatap ke arah anaknya. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita parubaya itu, namun ia terus saja menatap dan melihat ke arah Damar yang saat ini tengah asyik melahap makanannya. Pagi ini ibu pergi ke warung buat beli makanan di sana. Banyak sekali ibu-ibu yang tengah berbelanja. Dan kamu tahu Damar, apa yang ibu dengar dari mereka? Kamu itu menjadi bahan gosip ibu-ibu itu. Mereka semua tengah membicarakanmu dan juga Bu Kades. Damar yang mendengar ucapan ibunya, dia langsung menghentikan sarapannya. Damar meletakkan kembali makanan yang ada di tangannya itu di atas. Damar hanya diam saja dan tidak menjawab. Dia pun menundukkan kepala. Pagi hari seperti biasa, Damar melakukan rutinitasnya. Dia bersiap berangkat ke pasar untuk membuka kiosnya. Hari ini keadaan pasar tidak terlalu banyak pengunjung. Damar seharian hanya berada di kiosnya saja. Dia banyak melamun di sana. Seperti halnya saat ini, Damar duduk sambil menopang degunya dengan menggunakan kedua tangannya. Dia tengah menikmati lamunannya menatap ke arah luar kios sambil duduk termenung. Saat ini Damar tengah memikirkan tentang Lastri dan juga ibunya. Damar saat ini tengah memikirkan jawaban Lastri akan lamarannya. Ia pun terfikir kembali oleh ibunya yang tidak merestui dirinya. Damar merasa pusing jika sudah menyangkut kedua wanita yang begitu dia sayangi di dalam hidupnya. Dia ingin ibunya memberi restu padanya hingga Bu Kades mau menerima lamarannya. Damar merasa was-was akan jawaban Lastri atas pinangannya tempo hari. Pak Tarman, pemilik kios di sebelah kios Damar, yang melihat Damar sendiri tadi tengah asik melamun. Dia pun langsung keluar dari dalam kiosnya. Lelaki parubaya itu berjalan ke arah kios Damar. Terdiam sejenak melihat ke arah Damar. Pak Tarman pun lalu memutuskan untuk menghampiri Damar di kiosnya. Damar, kenapa? Sejak tadi aku perhatikan kamu hanya melamun saja. Tidak seperti biasanya. Apa kamu tengah memiliki masalah saat ini? Pak Tarman yang penasaran langsung saja menegur Damar dan bertanya padanya. Ini kali pertama Pak Tarman melihat Damar bersikap seperti itu. Biasanya, pemuda itu selalu ceria dan bersemangat saat menunggu kiosnya. Namun lain halnya dengan hari ini. Damar terlihat murung dan banyak melamun. Seperti tengah ada sesuatu hal yang menjadi pikirannya. Pak Tarman. Damar yang mendengar suara Pak Tarman pun melihat ke arah lelaki parubaya itu. Lalu mengubah posisi duduknya. Dia keluar dari dalam kios dan duduk bersama Pak Tarman. Aku tengah memikirkan masa depanku, Pak. Ucap Damar yang tak langsung bercerita. Dia menjeda ucapannya. Damar menghela nafas sepenuh dada sambil menatap lurus ke depan. Merasa lelah dengan keadaannya saat ini. Masa depan? Maksudnya? Pak Tarman yang tidak mengerti akan ucapan Damar kembali bertanya padanya. Menuntut penjelasan dari pemuda itu. Pak Tarman terus menatap dan melihat ke arah Damar. Aku sudah melamar Bu Kades kemarin, Pak. Tapi Bu Kades memintaku untuk menunggunya. Sontak saja itu membuat Pak Tarman agak kaget saat mendengar ucapan Damar. Pak Tarman merasa jika Damar memang nekat melamar Bu Kades. Kamu nekat sekali, Damar. Apa kamu sudah memikirkan ini matang-matang? Pikirkanlah baik-baik lagi, Damar, sebelum wanita itu memberitahumu jawabannya. Pak Tarman langsung saja bertanya pada Damar. Dia tidak menyangka jika Damar bisa berbuat senekat itu.
Aku sudah memikirkannya baik-baik, Pak. Kenapa Bapak bisa berkata seperti itu? Damar dibuat bingung oleh perkataan Pak Tarman, meminta dia untuk memikirkan kembali apa yang sudah dia lakukan. Damar menatap ke arah Pak Tarman seolah meminta jawaban atas pertanyaannya. Apa kamu tidak mendengar gosip yang beredar, Damar? Pak Tarman menoleh ke arah Damar yang saat ini menggelengkan kepalanya. Sebagai jawaban Damar, sungguh tidak tahu gosip apa yang saat ini tengah beredar di masyarakat. Tidak sedikit gosip tentang kematian suami-suami Lastri, Damar. Apa kamu tidak takut bernasib sama seperti mantan-mantan suami Lastri itu yang mati secara tidak wajar dan mengenaskan? Pak Tarman langsung menjelaskan kepada Damar tentang gosip yang beredar. Memang sebelum wanita itu menikahi Pak Kades, dia sudah memiliki suami dan suaminya pun meninggal. Saat wanita itu menikah dengan Pak Kades pun sekarang meninggal. Astagfirullahaladzim, Pak Tarman. Kenapa Bapak sampai berkata seperti itu? Kematian itu urusan Allah, bukan urusan manusia, Pak Tarman. Damar yang mendengar perkataan Pak Tarman merasa tidak terima. Dia langsung membela Bu Kades. Damar menggelengkan kepalanya, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Damar langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke dalam kios, meninggalkan Pak Tarman seorang diri. Pak Tarman yang saat itu melihat perubahan sikap Damar. Lelaki parubaya itu memutuskan untuk pergi dari kios Damar dan kembali ke kiosnya. Pak Tarman merasa percuma jika memberitahu Damar. Lelaki itu pasti tidak akan mendengarkannya. Pak Tarman lebih memilih diam dan tidak berdebat dengan Damar. Setelah kepergian Pak Tarman, Damar langsung menutup kiosnya. Damar memutuskan untuk pulang. Perasaan sedikit kesal karena ucapan Pak Tarman yang menyangkut pautkan kematian mantan suami Lastri. Damar pun langsung pergi begitu saja tanpa menyapa Pak Tarman. Pak Tarman yang melihat kelakuan Damar hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Kini Damar tengah berada di jalan. Dia langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Damar pun langsung masuk ke dalam kamar dan tidak keluar dari kamar hingga malam tiba. Malam harinya, saat Bu Darno sudah mempersiapkan makanan untuk makan malam, Bu Darno lantas memanggil Damar. Dia berteriak memanggil Damar sambil menatap makanan di meja. Kebetulan kamar Damar tidak jauh dari meja makan. Damar, ayo cepat keluar dari kamarmu. Ibu sudah masak untuk makan malam. Semua sudah siap. Ayo, kita makan bersama. Bu Darno berhenti beberapa saat, namun tak ada jawaban dari arah kamar Damar. Bu Darno yang merasa heran dengan sikap Damar, ia langsung memutuskan saja untuk menghampiri anaknya berjalan ke arah kamar Damar. Mengetuk pintu itu, namun lagi-lagi tak ada sahutan dari dalam. Ibu masuk ya Damar? Bu Darno masih menunggu beberapa saat setelah meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Namun lagi-lagi Damar tidak bersuara dan menjawab ucapannya. Bu Darno langsung menarik tuas pintu dan membukanya. Terlihat saat ini anaknya tengah terbaring di atas ranjang. Damar, ayo kita makan. Ibu sudah masakan makanan kesukaan kamu. Bu Darno menyentuh pundak Damar saat dirinya sudah berada di samping tempat tidur. Ibu makan aja duluan, Damar masih kenyang, Bu. Seru Damar saat sudah melihat ibunya berada di samping dirinya tengah melihat ke arahnya. Apa kamu sakit Damar? Atau kenapa? Bu Darno merasa khawatir pada Damar. Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti itu. Bu Darno tahu persis jika Damar saat ini belum makan. Itu hanyalah alasan Damar saja untuk menolak ajakan ibunya. Damar gak apa-apa, Bu. Damar cuma masih kenyang dan tidak nafsu untuk makan. Lebih baik ibu makan saja duluan, tidak usah menunggu Damar. Nanti jika Damar lapar, Damar akan mengambilnya sendiri ke dapur. Damar saat ini hanya berbaring-baring saja di atas tempat tidur.
Terlihat jelas jika ia enggan bangun dari tidurnya. Bu Darno yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terlebih dia tidak bisa memaksa Damar. Akhirnya Bu Darno memutuskan untuk keluar dari kamar anaknya. Ya sudah, jika kamu masih kenyang, tapi nanti jangan lupa kamu makan dan ambil sendiri makanannya di dapur. Bu Darno akhirnya pasrah sambil menghembuskan nafas sepenuh dada. Ia berdiri dan pergi meninggalkan kamar Damar. Bu Darno memutuskan untuk makan seorang diri di ruang tamu. Setelah selesai makan malam, Bu Darno langsung menyimpan beberapa makanan untuk anaknya Damar. Wanita parubaya itu berjalan ke arah ruang tamu dan menyetel televisinya. Bu Darno masih merasa khawatir akan sikap Damar malam ini. Sesekali Bu Darno melihat ke arah kamar Damar. Pintu itu masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda untuk Damar keluar dari dalam kamar. Ada apa dengan anak ini? Mengapa sikapnya seperti ini? Tidak biasanya dia seperti itu. Sampai tengah malam, Bu Darno masih memikirkan kembali tentang anaknya. Sepertinya Damar sudah tidak mungkin lagi untuk dikasih tahu. Pilihannya sudah jatuh pada wanita itu. Iya, sepertinya sudah sangat yakin untuk melamar Bu Kades dan menjadikannya istri. Bu Darno akhirnya pasrah dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berbicara dan memberi pengertian pada Damar pun rasanya percuma, karena anaknya akan tetap untuk menikah dengan Lastri. Mungkin memang sudah menjadi jodohnya. Dan mau tak mau, aku pun harus merestui dan memberikan restuku serta doaku untuk mereka. Bu Darno akhirnya berniat dan mau merestui hubungan mereka. Itu semua Bu Darno melakukan untuk kebahagiaan Damar, anak semata wayangnya. Bu Darno lalu mematikan TV yang ada di ruang tamu. Ia segera berjalan masuk ke dalam kamarnya. Besok pagi dia akan memutuskan untuk bicara pada Damar. Pagi harinya Bu Darno bangun lebih awal. Dia menyiapkan semuanya. Kali ini makanan sudah tersaji di meja makan. Damar pun akhirnya keluar dari dalam kamar pagi itu. Dia melihat ibunya yang saat ini tengah sibuk di meja makan. Damar berjalan menghampirinya. Ayo kita makan. Ibu sudah menyiapkan sarapan pagi untukmu. Semalam kamu tidak makan apapun. Pasti saat ini perutmu kosong. Kamu harus makan dan mengisi perutmu segera. Ucap Bu Darno mengajak Damar untuk makan bersama. Damar lagi gak nafsu makan, Bu. Damar minum kopi aja. Lagi-lagi Damar menolak ajakan ibunya. Bu Darno yang mendengar itu menghentikan tindakannya dan menatap ke arah Damar. Sedangkan Damar sendiri, dia tidak peduli jika saat ini tengah dilihat oleh ibunya. Damar berjalan mengambil kopi dan membuatnya. Melihat sikap anaknya seperti itu, akhirnya Bu Darno pun langsung saja berbicara tentang niatnya. Damar, tunggu. Ibu mau bicara sama kamu. Tapi ibu mau bicara sambil kita sarapan pagi di sini. Saat Damar mulai beranjak pergi meninggalkan ruang makan, Bu Darno langsung memanggil anaknya, meminta Damar untuk duduk di ruang makan itu dan menemaninya sarapan. Mau bicara apa lagi sih, Bu? Damar benar-benar merasa lelah. Dia begitu malas untuk berdebat pagi ini dengan ibunya. Damar menghela nafasnya begitu kasar. Namun Damar tetap menuruti keinginan ibunya. Perlahan dia membalikkan badan dan berjalan kembali ke arah meja makan. Damar menarik salah satu kursi di sana dan mendudukkan dirinya. Bu Darno yang melihat itu pun tersenyum. Dia langsung mengambil piring dan menuangkan makanan lalu menyerahkannya pada Damar. Setelah ibu pikir-pikir, ibu merestui hubungan kamu dengan Bu Kades. Akhirnya Bu Darno pun mengutarakan pada Damar. Damar yang mendengar penuturan ibunya seolah tidak percaya. Dia terus menatap kaget membelalakan kedua matanya melihat ke arah ibunya.
Bu Darno tersenyum ke arah Damar sambil menganggukkan kepalanya. Damar menatap tidak percaya ke arah ibunya. Lelaki itu terus melihat tanpa mengedipkan matanya. Damar sungguh terkejut. Secepat itu ibunya memberikan restu padanya. Dia berpikir bahwa ini akan sulit. Bahkan Damar berpikir jika dia harus berkali-kali membujuk ibunya. Namun ternyata ibunya hari ini sudah memberikan restu. Tentu saja itu membuat Damar merasa sangat senang. Apa ibu serius dengan yang baru saja ibu katakan? Sekali lagi Damar bertanya pada ibunya untuk memastikan apa yang dia dengar itu bukanlah hayalan semata. Bu Darno lagi-lagi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Damar yang melihat itu langsung tersenyum lebar. Bu Darno yang melihat itu tersenyum bahagia. Ayo cepat, habiskan sarapanmu, ucap Bu Darno. Dia meminta anaknya untuk memakan makanan, karena Bu Darno tahu dari semalam Damar belum juga mengisi perutnya. Bu Darno tidak ingin anaknya sakit. Dia begitu cemas dan mengkhawatirkan Damar semalam. Damar yang merasa senang sekali dengan apa yang baru saja dia dengar pun langsung ceria kembali. Terima kasih, Bu. Damar langsung mengucapkan terima kasih pada ibunya. Dia pun makan sarapan pagi dengan lahap. Perutnya memang sendiri tadi sudah meminta untuk diisi. Namun Damar memang sengaja menahan lapar karena tidak bersemangat. Senyuman di wajah Bu Darno berubah menjadi sedih saat melihat Damar seceria itu. Senyuman yang lebar terus menggembang di wajahnya. Sebegitu sukanya dia pada wanita itu, hingga dia terlihat bersemangat dan sebahagia ini. Batin Bu Darno bicara dalam hati. Dia merasa sedih karena anaknya harus menikah dengan seorang janda. Dan mau tak mau, dia merestui hubungannya dengan wanita itu. Bu Darno saat ini hanya bisa pasrah dan mengalah dengan keinginan Damar demi kebahagiaan anak semata wayangnya. Berarti dia benar-benar nekat ingin menikah dengan Bu Kades. Dia benar-benar menyukainya. Walaupun aku melarangnya, tapi melihat apa yang dilakukan pada dirinya. Dalam hati Bu Darno terus saja berbicara. Dia tidak bisa mengungkapkannya. Ada perasaan sedih di dalam hatinya mengetahui fakta tersebut. Lalu kapan ibu akan melamar Bu Kades untuk Damar, Bu? Bu Darno menarik nafas panjang lalu menghembuskannya sepenuh dada sebelum dia benar-benar menjawab pertanyaan Damar. Sekali lagi wajahnya menatap ke arah anaknya. Damar pun mengedarkan pandangannya menatap ibunya. Kapanpun kamu siap Damar, ibu akan langsung melamarnya untukmu. Sambil tersenyum ke arah Damar, Bu Darno menjawab pertanyaan anaknya. Damar langsung tersenyum kembali. Dia melahap habis dan menghabiskan makanannya. Damar benar-benar merasa senang saat ini karena keinginannya sebentar lagi akan tercapai. Akhirnya ibunya merestui hubungannya dengan Bu Kades. Sekarang hanya tinggal Damar meyakinkan wanita itu untuk menerima lamaran ibunya. Setelah menghabiskan semua makanannya dan mengambil air minum yang sudah disiapkan, ia menegak habis air putih yang ada di gelas itu. Bu, Damar langsung berangkat ke kios ya. Pamit Damar pada ibunya setelah dia menyelesaikan sarapannya. Damar langsung berangkat ke tokonya. Sebelum dia beranjak dan keluar rumah, Damar menghampiri ibunya seperti biasa. Ia akan mencium punggung tangan ibunya dan mengucapkan salam sebelum dirinya pergi dari rumah. Damar begitu bersemangat saat ini. Dia selalu tersenyum, wajahnya terlihat ceria sekali. Sesampainya Damar di kios, dia langsung saja membuka kios dengan wajah yang berbinar-binar dan senyuman yang selalu mengembang di bibirnya. Bahkan Damar bersiul dan melantunkan sebuah lagu saat membuka kiosnya, mengungkapkan rasa gembira yang saat ini tengah dia rasakan. Pak Tarman yang melihat perubahan wajah Damar pun langsung berjalan ke arah toko Damar. Dia memperhatikan Damar sendiri tadi, anak itu sampai di kios hingga saat ini.
Pak Tarman yang penasaran pun langsung mendekati Damar dan bertanya padanya. Damar, sepertinya kamu terlihat bahagia sekali pagi ini. Kamu kenapa, Dam? Apakah kamu habis menang lotre? Wajahmu berbinar dan berseri-seri seperti itu. Bahkan pagi ini, kamu pun bersenandung tak henti-hentinya kamu tersenyum. Damar yang mendengar suara Pak Tarman langsung menoleh ke arah lelaki parubaya itu. Dia tersenyum pada lelaki itu dan menggelengkan kepalanya. Wah, tidak apa-apa Pak Tarman. Aku hanya sedang bersemangat saja hari ini. Ungkap Damar pada Pak Tarman. Pak Tarman hanya menganggukkan kepala mendengar jawaban dari Damar. Dia langsung berjalan kembali ke kiosnya. Pak Tarman tidak bertanya padanya lagi. Tak berselang lama, Ali teman akrab Damar pun datang ke kios. Lelaki itu seperti biasa menemani Damar di sana. Ali, kemana saja kamu beberapa hari ini? Tak kesini. Dengan wajah ceria, Damar menghampiri Ali dan mengajak Ali untuk masuk ke dalam kiosnya. Mereka pun duduk di sana sambil bercerita. Tentu saja, Damar akan bercerita pada temannya tentang kabar bahagia yang baru saja dia rasakan. Dia ingin berbagi kabar itu bersama Ali. Kamu kenapa, Dam? Kenapa hari ini kamu terlihat ceria sekali? Rupanya perubahan wajah Damar itu pun terlihat oleh Ali. Lelaki itu langsung bertanya padanya. Apa kamu tahu, Ali? Ibuku akhirnya merestuiku. Dia memberikan restunya untukku dan juga Bu Kades. Sambil tersenyum bahagia, Damar bercerita pada Ali. Ali yang mendengar itu pun sempat terkejut, namun kemudian dia pun ikut senang mendengar apa yang dikatakan oleh Damar padanya. Wah, selamat Damar. Akhirnya kau bisa juga menikah dengannya. Ali pun langsung memberikan selamat pada Damar. Lalu, kapan kamu akan melamarnya? Maksudku, kapan kamu dan ibumu akan datang melamarnya secara resmi? Ali pun langsung bertanya kapan Damar akan datang kembali melamar Bu Kades. Aku harus berbicara padanya lagi, Ali. Nanti aku akan pergi ke rumahnya dan membicarakan ini, agar nanti saat ibuku datang untuk melamarnya, dia mau menerimanya. Ucap Damar. Dia berniat untuk mendatangi Bu Kades dan berbicara berdua dengan wanita itu kembali. Mereka berdua pun mengobrol bersama di kios hingga menunggu petang tiba. Sore harinya, Damar pun bersiap untuk pulang. Dia menutup kiosnya. Sebelum itu, Ali sudah terlebih dahulu berpamitan pada Damar untuk pulang. Damar segera menutup dan pulang dari pasar. Dia akan bersiap-siap terlebih dahulu sebelum datang ke rumah Bu Kades. Setibanya Damar di rumah, lelaki itu langsung mandi dan bersiap-siap. Dia mengenakan pakaian yang begitu rapi. Setelah memastikan penampilannya di depan cermin dan melihat pantulan dirinya, Damar pun keluar dari kamar dan menemui ibunya yang saat ini tengah duduk di ruang tamu. Bu, Damar pamit ya. Damar mau izin ke rumah Bu Kades. Damar pun permisi pada ibunya dan meminta izin terlebih dahulu sebelum dia berangkat ke rumah Bu Kades. Bu Darno yang mendengar ucapan Damar yang akan pergi menemui janda itu, Bu Darno langsung menoleh ke arahnya. Sebaiknya kamu jangan sering-sering ke sana dulu, Damar, karena kalian berdua belum resmi. Malu juga sama orang-orang di kampung ini yang melihat kedatanganmu di rumahnya. Pasti kalian akan menjadi bahan gunjingan orang sekampung. Bu Darno tetap menasihati Damar agar dia lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak terlalu sering menemui Bu Kades. Itu semua Bu Darno lakukan demi kebaikan anaknya sendiri. Dia tidak ingin orang kampung membicarakan hal yang tidak-tidak tentang anaknya. Walaupun Bu Darno tahu sendiri jika Damar tidak pernah peduli dengan ucapan mereka semua. Akan tetapi sebagai orang tua tentunya Bu Darno merasa sedih jika anaknya menjadi bahan gunjingan orang sekampung. Iya Bu, Ibu tenang aja. Damar cuma sebentar datang ke sana.
Lagi pula, Damar juga tahu tata krama kok, Bu. Dan Damar tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Jikapun Damar datang ke sana, Damar hanya duduk di teras saja di luar rumahnya. Ungkap Damar pada ibunya. Damar tidak ingin ibunya berpikiran hal yang macam-macam tentangnya. Dan juga Lastri. Dia berusaha memberikan pengertian pada ibunya jika anaknya itu bisa menjaga kehormatannya. Baiklah, jika memang seperti itu, kamu hati-hati Damar. Akhirnya, lagi-lagi Bu Darno pasrah. Dia membiarkan Damar pergi untuk ke rumah wanita itu. Bu Darno tidak ingin berdebat dengan Damar, dia pun mengizinkannya. Percuma saja jika saat ini dia menasihati Damar, seolah tidak bisa lagi untuk dinasihati. Dengan wajah yang bersinar dan berbinar, memancarkan kebahagiaan dan kesenangan, Damar pergi ke rumah Bu Kades. Kini lelaki itu sudah berada tepat di depan rumah Bu Kades. Ia pun segera mengetuk pintu rumah wanita itu. Selang berapa lama muncullah sosok wanita cantik yang selama ini Damar idam-idamkan. Damar tersenyum senang melihat wajah wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Namun lain halnya dengan Bu Kades. Lastri agak sedikit kaget dan terkejut waktu Damar datang ke rumahnya. "Damar?" seru Bu Kades. Dia pun langsung mempersilahkan Damar untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ayo Damar, silakan masuk." Tidak usah Bu Kades, kita di luar saja. Soalnya tidak enak kalau di dalam rumah. Ucap Damar yang menolak secara halus ajakan Lastri. Lastri pun mengerti maksud dari ucapan Damar. Wanita itu menganggukkan kepalanya patuh. Akhirnya mereka duduk di depan rumah. Hening sejenak, tak ada pembicaraan di antara mereka. Damar masih terlihat gugup saat berdekatan dengan Bu Kades. Terlebih lagi, melihat wajah wanita itu dengan sangat dekat. Bu Kades pun merasa bingung. Dia tidak tahu harus berbicara apa pada Damar. Bu Kades melirik ke arah Damar yang hanya diam saja sambil melihat ke arahnya. Wanita itu pun langsung menundukkan kepala. Sebenarnya ia merasa malu ditatap seperti itu oleh Damar. Damar yang tahu jika Bu Kades melirik ke arahnya pun langsung memecah keheningan di antara mereka. Dia memulai pembicaraannya, tujuan dia datang ke sana. Begini Bu Kades, saya hanya ingin menyampaikan jika ibu saya sudah bertanya pada saya, kapan kami bisa datang ke sini untuk melamar Bu Kades. Bu Kades masih terkejut dengan pertanyaan Damar. Dia terus menatap bingung ke arah Damar. Kedua bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, menatap ke arah dua mata Damar, yang saat ini tengah menatap juga ke arahnya. Merasa jika wanita itu tidak menjawab pertanyaannya, Damar pun mengulang kembali apa yang telah dia ucapkan. Bu, aku dan ibuku ingin melamarmu secara resmi. Jadi kapan kami bisa datang ke sini untuk melakukan hajat itu? Aku ingin sekali, Lastri mengelak, tapi tidak bisa. Wanita itu terlihat tengah berpikir. Damar mengerutkan kedua keningnya melihat ke arah Lastri. Dilihatnya kedua tangan Lastri yang saling bertautan. Damar berpikir jika mungkin saat ini Lastri tengah bingung atau meragukannya. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.